Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jumpa lagi kita pada pertemuan kita hari ini. Hari ini kita masuk pada minggu kelima. Materi kita terkait agroforestry. Kali ini kita akan membicarakan dan mendiskusikan terkait kriteria dan memilih jenis komponen agroforestry berdasarkan tujuan pengelolaan dan kondisi tapak. Topik yang kita bahas terkait komponen agroforestry ini yaitu agroforestry berdasarkan tapak dan agroforestry berdasarkan bentang alam. Agroforestry tingkat tapak atau skala plot, agroforestry pada tingkat bentang alam. Pada tingkat tapak adalah pola tanam yang dilakukan di lahan milik kebun atau perusahaan milik petani, juga bisa 0,25 hektar, yang menitik beratkan optimalisasi kombinasi pada sebidang lahan melalui simulasi dan manipulasi jenis tanaman hewan. Komponen dalam agroforestry tapak plot itu terdiri dari luas lahan yang umumnya kecil, tidak sampai 1 hektar. Kemudian terdapat kombinasi tumbuhan, mulai ada dari jagung, sayuran, cabai, pohon buah-buahan, tambah pohon cempaka, jati, sengon, gamal atau lainnya. Kemudian terdapat ternak, itu sapi, kambing atau ayam. Itu yang berdasarkan tapak atau plot. Pembagiannya di dalam komponen agroforestry jika menggunakan lahan 1 hektar. Nih, lahan yang 1 hektar itu terdapat sudah di dalamnya ada tanaman pangan, sudah situ sayur, jagung, dan ada buah-buahan, ada pohon jati, sengon atau gamal atau lainnya. Kemudian ada juga kambing, sapi atau ayam yang menjadi ternak dari petani tersebut. Nah, di sini pengaturan komponen pada tingkat tapak. Ini gambar menunjukkan sebuah tempat tinggal petani. Di sini dia mengkombinasikan berbagai macam jenis tanaman. Ada tanaman cengkeh, ada tanaman pohon lainnya di belakangnya. Ini juga ada. Kemudian ada tanaman kacang-kacangan yang dia tanam di sini. Sepertinya ya, kacang-kacangan dalam bentuk petak-petak. Kemudian ada sayuran di pinggir-pinggirnya ini. Nah, ini adalah konsep pemanfaatan lahan yang sempit 1 hektar, tetapi banyak jenis tanaman yang ditanam di dalamnya. Nah, ada kolam di bawahnya yaitu beternak ikan. Nah, ini juga adalah bagian dari komponen pada tingkat tapak. Sini ada pohon pisang, ada coklat, tanaman coklat. Ini ada pohon tanaman pisang, coklat, dan pisang lagi. Ini menunjukkan pemilihan jenis tanaman itu berdasarkan tapak atau luas lahan. Keuntungan ekonomi tingkat tapak yaitu panennya itu setiap saat, walaupun bukan dalam satu jenis tanaman yang ada, tetapi berbagai macam jenis tanaman yang sudah dibudidayakan di lahan tersebut akan berkelanjutan sistem pemanenan hasilnya. Nah, secara ekonomi dapat membantu pangan keluarga. Selanjutnya, keuntungan ekologis tingkat tapak. Pertama, tanah tidak pernah terbuka dengan sendirinya tanpa ada tanaman, maka otomatis tanah itu akan subur. Ekosistem terjaga, kemudian terbentuknya ekosistem terbatas, menciptakan lingkungan, yaitu agroforestry tingkat bentang lahan dewasa ini terdapat pada lingkup kehutanan masyarakat. Untuk komunitas forestry, sistem hutan kerakyatan. Pada jenis bentang lahan kehutanan masyarakat didominasi tanaman. Pada bentang lahan bergunung umumnya ditanami tanaman berkayu.
untuk menjaga erosi dengan luas lahan tambah 1 hektar. Nah, yang dimaksudkan di sini yaitu pada bentang lahan jika lahannya hanya 1 hektar dan pada posisi bergunung, maka layaknya itu ditanam dengan tanaman berkayu dengan jenis bentang lahan tanaman yang didominasi tanaman-tanaman produksi lainnya agar tidak mudah terjadi erosi. Ya. Kemudian pada bentang lahan lainnya yang jika posisi landai, maka bentuk sawah atau kebun ladang atau pekarangan seperti di gambar yang tadi saya sudah jelaskan, ada tanggul-tanggul yang dibuat. Kemudian terdapat interaksi dalam suatu bentang lahan sehingga agroforestry lebih dari sekedar pengkombinasian 2 atau lebih elemen pemanfaatan lahan. Artinya terdapat hubungan dalam suatu bentang lahan yang lebih dari sekedar kombinasi. Ya. Ini adalah bentang lahan yang landai. Ini landai. Sehingga jika landai bisa digunakan sistem tapak, sistem bertingkat seperti ini, agar air hujan ataupun air yang mengalir tidak mudah membawa tanah sampai ke dasar sungai, tetapi dia akan tertahan di sini. Demikian juga yang ini, yaitu sungai juga penting keberadaannya untuk mengalirkan air pada areal persawahan. Nah, ini bentang lahan yang datar, tetapi ada aliran sungainya di sini. Nah, di sini menunjukkan ada juga kolam. Nah, jadi bentang lahan yang memiliki aliran sungai dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Baru dimanfaatkan juga untuk mengaliri air sawah. Demikian juga di atasnya sini. Di hulunya kan diciptakan aliran air menuju ke sini, agar semuanya dapat terdistribusi air. Ya, itu pemanfaatan agroforestry pada setiap bentang lahan yang tersedia. Jenis tanamannya seperti ini sudah kita jelaskan tadi. Pada bentang lahan semua jenis tanaman bisa ditanam. Manfaat ekologi pada bentang lahan, menjaga erosi, menyimpan air, memberi kesuburan, dan ekosistem terbentuk secara alami. Manfaat ekonomi, terjaga ketahanan pangan, ekonomi petani berkelanjutan, tanaman cenderung menggunakan pemeliharaan secara organik. Akhirnya sudah selesai materi kita, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.